Shalom, selamat sore semuanya teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada, shalom, selamat sore ya. Dan saat ini Kak Yarsun tidak sendiri, Kak Yarsun ditemani oleh kakak Lovely. Kakak siapa? Kakak siapa? Kakak Lovely. Kakak Lovely. Iya, sekarang Kak Yarsun akan menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama dengan Kakak Lovely. Dan bukan cuma Kakak Yarsun dengan Kakak Lovely, tapi semua kita, baik di rumah dimanapun berada. Oke, sekarang sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun tidak sama-sama, walaupun melalui rekaman, tapi kita percaya dimanapun kita berada memuji Tuhan, Tuhan ada di situ. Bagaimana Kak Lovely? Betul? Betul. Betul. Oke, sekarang sebelum kita beribadah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Iya. Semua di rumah siap berdoa? Siap? Oke, sekarang kunci tangannya semua, tidak pegang apa-apa lagi. Sekarang kita fokus sama Tuhan ya. Tidak sibuk kesana kemari lagi, cari apa. Sekarang kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk Tuhan beribadah ya. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, pada saat sore hari ini kami anak-anak-Mu kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini buat kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu, menyembah pribadi-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk beribadah, berikan kekuatan Tuhan untuk memuji-Mu pada saat ini, agar biarlah apa yang kami persembahkan kepadamu, yaitu nyanyian kami, penyembahan kami, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan dimanapun kami berada, di rumah dan dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh keadaan. Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh tempat di mana kami beribadah. Dan di mana kami beribadah untuk memuji nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini biarlah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah itu semuanya dapat terjadi hanya untuk puji, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ini kehidupan kami. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih doa kami yang kami bawa dan peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita semua yang sudah siap untuk memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Iya, Kakak Lovely sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Siap. Yang di rumah sudah siap? Siap. Oke, puji nama Tuhan. Aku jalan kebenaran. Sama-sama katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. katakan sama-sama glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Ayo yang di rumah mana suaranya dong.
keselamatan Lagi kekal. katakan glory, Glory, haleluya. glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. dalam namanya, Di dalam namanya. iya, sama-sama katakan. Ada keselamatan kekal. Iya, puji Tuhan. Masih semangat? Kakak Lovely masih semangat? Masih dong. Iya, puji nama Tuhan. Harus semangat. Kalau kita muji Tuhan itu Kakak Lovely harus semangat seperti senyum Kakak Lovely menunjukkan semangat yang luar biasa ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, bagaimana kalau kita main sedikit? Ya, oke. Permainannya seperti biasa. Petra Kids. Petra Kids. Ye. Iya. Oke, contohnya coba lihat Kakak Lovely. Petra Kids. Petra Kids. Iya, oke. Sama-sama ya, sama-sama yang di rumah. 1, 2, 3. Petra Kids. Petra Kids. Yes, yes, yes. Satu lagi Kakak Lovely. Oke. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Iya, oke, siap di rumah, siap? Oke. Tepuk tangan Yesus. 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 Yeay. Mau lanjut lagi pujiannya? Mau lanjut lagi Kakak Lovely? Mau dong. Mau, lanjut lagi. Haleluya. Mana tepuk tangannya dong yang di rumah? Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah. Tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iya. Sama Kakak Lovely. Tiada lelah bekerja Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan sama-sama, tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah
menjadi siap menjadi siap, menjadi siap menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih semangat semua yang di rumah? Masih dong. Iya, harus semangat, terus semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kakak Lovely, bersemangat? Masih dong. Masih dong, harus terus semangat ya. Oke, sekarang kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bernyanyi, bersorak-sorak untuk Tuhan. Sekarang ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi semua siapkan hatinya, siapkan pikirannya, supaya nanti apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, bukan cuma sekedar kita dengarkan saja ya. Tapi itu kita dengar, masuk dalam pikirannya kita, masuk dalam hatinya kita, dan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupannya kita. Amin. 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 Oke, sekarang siapkan hatinya, kita akan mendengar firman Tuhannya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu lagi, Bagaikan Bejana ya. Oke. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Ini kami Tuhan. Ku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami rindu kepadamu Tuhan. Bagaikan bejana Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. jadikanku alat Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
dan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan nama, sekali lagi memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah bersorak-sorak meninggikan namamu Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini yang mendengarkan firman. Tuhan, Engkau menjamah hati mereka, agar apa yang disampaikan itu boleh masuk dalam pikiran mereka. Dan mereka melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Tuhan. Untuk firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wow, shalom. Wow, Kakak Venus percaya bahwa semuanya dalam terus semangat ya. Karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi semuanya dimanapun kalian berada saat ini ya. Ambil Alkitabnya. Duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah, dan saat ini kita akan belajar tentang ketaatan. Apa? Tentang ketaatan ya. Nah, jadi ada yang sama dikasihi Tuhan ya. Mungkin bertanya ke Kak Venas, ketaatan itu yang bagaimana? Kak Venas, bagaimana caranya supaya kita taat? Nah, di sini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, bagaimana cara hidup yang taat. Nah, langsung saja ambil Alkitabnya, kita buka di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Nah, ini dia. Puji Tuhan ya. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Adik-adik pasti sudah tahu ya kan? Siapa yang disebutkan di dalam Alkitab. Kata dia itu siapa? Ya, kita sudah tahu pasti, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, ya ayat yang ke-8. Kita ulang lagi ayat yang ke-8. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di mana? Di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus taat. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Dia mendengarkan apa yang menjadi ya perintah daripada Bapa di surga. Dan dia taat sampai mati. Nah, di sini kita akan belajar ya bagaimana hidup sama seperti Tuhan Yesus yang mau taat sampai mati. Wow. Adik-adik ya yang ada di rumah, mungkin saat ini ya kita sedang berpikir, wah, Tuhan Yesus dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan saya.
Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan semuanya itu karena dia taat. Ya, karena dia taat. Coba ayat yang ke-9 lanjut. Oke, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kita juga bisa dipermuliakan oleh Tuhan. Disanjung oleh Tuhan, dipuji oleh Tuhan. Wow. Kalian lebih baik pilih yang mana? Dipuji oleh manusia atau dipuji sama Tuhan? Kalau Kakak Venas lebih baik dipuji sama Tuhan Yesus. Wow, ini anakku sangat taat. Ini anakku sangat luar biasa mendengar, ya. Melakukan apa yang saya perintahkan. Dan sama seperti Tuhan Yesus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Ayat berikutnya yang ke-10. Nah, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan itu mati di kayu salib, ya, yaitu dengan satu tujuan. Karena dia mengasihi kita, karena dia mengampuni segala dosa yang kita lakukan, yaitu supaya nama Bapa di surga ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-11. Nah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lanjut ayat terakhir 12. Nah, ini dia. Dengar baik-baik firman-Nya. Kita baca secara bersama-sama. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi itu adalah isi pesan daripada Rasul Paulus. Ya, dia memberitakan Injil, mengajak kita, ya, anak-anak Tuhan supaya hidup di dalam ketaatan. Dan berikutnya ketika kita sudah taat, kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Gratis. Jadi jangan sia-siakan keselamatannya kita. Wow. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia disiksa. Ya. Bahkan sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir di kayu salib. Masa kita mau sia-siakan? Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan, ya, memerintahkan kita supaya kita senantiasa taat. Kita mengerjakan keselamatannya kita dengan takut dan gentar. Artinya bahwa, ya, Tuhan memang sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah kasih kita kehendak bebas, bukan berarti kita mau pilih jalan yang salah. Ya, puji Tuhan, ya. Berarti kita harus juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan. Nah, yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Apa? Takut akan Tuhan. Yang pertama kita taat yaitu kita taat takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan dengan mentaati firman Tuhan yang selalu menghargai dan menghidupi firman Tuhan. Kita takut akan Tuhan artinya bahwa kita harus menghargai dan menghidupi firman Tuhan. Kalau kita cuma mendengarkan firman, terus masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan, tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita simpan dalam hatinya kita, dan kita lakukan dalam kehidupannya kita, itu yang Tuhan inginkan. Berarti kita sudah takut akan Tuhan. Kakak Venas katakan bohong. Kalau ditanya, siapa di sini yang takut akan Tuhan? Semuanya pasti angkat tangan. Tetapi ketika melakukan firman Tuhan masih bersungut-sungut, ya, masih malas, ibadah malas, baca Alkitab. Nah, jadi adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang takut kepada Dia. Ya.
Karena itu yang Tuhan katakan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan ya. Coba buka ayatnya di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Ayat Alkitabnya di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Kita akan baca secara bersama-sama. Ya. Nah ini dia. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Wow. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah jadi kalau kita taat sama firman Tuhan, ada balasan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu apa? Kepintaran, kebijaksanaan, hikmat. Ya. Jadi ada balasan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kehidupannya kita kalau kita taat. Tetapi firman Tuhan katakan siapa yang meremehkan firman. Meremehkan firman itu artinya yang bagaimana Kakak Venus? Artinya yaitu cuma dengar firman Tuhan tetapi bodoh amat. Mau lakukan atau tidak terserah saya. Nah itu namanya meremehkan firman. Ya. Firman Tuhan katakan akan menanggung akibatnya. Jadi ada akibatnya. Ya. Akibatnya apa Kakak Venus? Akibatnya ya mungkin seperti kutukan dalam kehidupannya kita. Sakit penyakit. Ya. Contoh kita hidup saja di dunia ini sekarang ini ya. Kalau kita tidak taat dengan aturannya pemerintah, pasti kita dikena apa? Contoh kalau kita keluar tidak pakai masker, kita keluar terus pulang tidak mau mandi, tidak mau cuci tangan, tidak mau bersih-bersih, akhirnya kita kena penyakit. Ya kan? Sama dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, ya akan ada akibatnya. Kakak Venus mengambil sebuah contoh yaitu Yunus. Kita tahu kan bersama-sama bagaimana cerita daripada Yunus. Pasti ada deh tahu ya, sudah beberapa kali mendengar bagaimana Yunus. Ketika dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, akhirnya dia akan melarikan diri kemana? Ke Tarsis. Tuhan sudah memberikan suatu perintah, hei Yunus, sudah saatnya kamu akan pergi sana ke kota Niniwe. Sampaikan pekebaran Injil di sana. Sampaikan kabar baik di sana. Supaya kota Niniwe bertobat. Tetapi apa yang Yunus lakukan? Apakah dia taat? Tidak. Pertama, dia meremehkan perintah Tuhan. Dia masa bodoh dengan perintah Tuhan. Dia mau lari dari Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa lari dari Tuhan. Ya, kita nggak bisa lari dari Tuhan. Akhirnya tiba. Nah akhirnya Yunus pada saat pergi ke Tarsis. Dan terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyeramkan. Apa itu? Yunus dibuang di laut. Tetapi apakah Yunus mati? Apakah Tuhan Yesus membiarkan Yunus mati? Tidak. Ada suatu ikan yang besar. Ya. Ikan yang besar datang menelan Yunus. Dan Yunus hidup di dalam perut ikan berapa hari? 3 hari, 3 malam. Dan pada saat itu ketika Yunus mendapatkan akibat karena tidak mau taat, akhirnya dia bertobat. Dan mengatakan, ya Tuhan, saya akan pergi ke Niniwe. Sama dengan kehidupannya kita. Apakah kita mau sama seperti Yunus, nanti dicambuk Tuhan? Ya. Nanti Tuhan sudah kasih kita akibatnya, baru kita mau bertobat? Jangan. Kita harus apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita harus lakukan dengan segenap hati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adikku yang sama dikasihi Tuhan. Terus yang kedua yaitu tetap merendahkan diri. Sebagaimana Tuhan Yesus mau merendahkan diri. Kalau Tuhan Yesus seandainya waktu di kayu salib, seandainya, apakah dia bisa menghilang? Apakah dia bisa tiba-tiba, langsung tidak ada di kayu salib? Bisa. Karena Tuhan Yesus berkuasa. Tuhannya kita adalah Tuhan yang hebat.
Tuhannya kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi pada saat itu dia mau taat. Dia mau memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib. Ya, bisa saja Tuhan Yesus waktu dicambuk dia balas dendam, bisa. Tapi Tuhan Yesus bukan orang yang seperti itu. Karena Tuhan Yesus mau taat dan mengasihi kita semua. Amin. Dia mau merendahkan dirinya sama dengan kita, tetap merendahkan diri. Ketika mendapatkan teguran dari Tuhan Yesus, ya Tuhan saya salah, saya minta maaf. Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Maka Tuhan akan membuat suatu mujizat, akan membuat sesuatu apa yang kita minta sama Tuhan Yesus yang dulunya kita inginkan, akhirnya Tuhan berikan. Karena kita sudah mau taat sama Tuhan. Nah, terus yang kedua, tadi yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Ya itu pasti ya, itu yang nomor satu, takut akan Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, berarti kita hidup di dunia ini sudah taat. Yang kedua yaitu taat kepada orang tua. Siapa? Taat pada orang tua. Nah firman ini taat sama orang tua sudah berulang-ulang kali dijelaskan. Tetapi kenapa Kakak Venus masih jelaskan sama kami? Ya supaya kita terus mengingat ya bagaimana kita taat sama orang tua. Dulu Kakak Venus ingat pernah Kakak Venus membawakan sharing ini ya taat sama orang tua. Yaitu menghormati, menghargai, tidak suka membantah, semuanya lah. Tetapi hari ini Kakak Venus kembali ingatkan yaitu taat sama orang tua. Coba buka di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Kita baca ya. Nah ini dia. Kita baca. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Nah ini adalah suatu perintah yang diharuskan. Berarti Tuhan memberikan kita perintah itu yang harus dilakukan. Tidak bisa nego. Harus. Tidak bisa, Tuhan enggak mau jadi. Tuhan mamaku selalu pukul-pukul kak. Tuhan mamaku selalu pilih kasih sama saya. Kakak Venus katakan. Kalau ada orang tua yang seperti itu. Kalian harus berdoa sama Tuhan. Karena masih ada Tuhan Yesus. Dan Kakak Venus percaya enggak akan ada orang tua yang seperti itu. Kakak Venus juga dulu pernah. Waktu masih kecil. Selalu Kakak Venus merasa bahwa orang tuanya, papa mamanya Kakak Venus itu pilih kasih. Artinya gini, ada ketika kalau kami mau pergi ke pasar atau mau pergi belanja, terus adik-adiknya Kakak Venus dibelikan mobil-mobilan, dibelikan baju baru, sepatu baru, sedangkan Kakak Venus tidak. Terus Kakak Venus berkata, orang tua aku pilih kasih. Dan Kakak Venus rubah pemikirannya kita hari ini itu salah. Ya, kalau kita belum dapat yang kita inginkan dari orang tuanya kita minta sama Tuhan Yesus. Supaya orang tuanya kita diberkati Tuhan, orang tuanya kita kerjanya sukses, berhasil. Akhirnya apa yang kita minta bisa dibelikan juga sama kita. Nah, jangan iri hati. Melihat saudaranya kita, kakaknya kita, adiknya kita lebih diperhatikan daripada kita, jangan. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih kaya daripada orang tuanya kita. Tuhan Yesus lebih punya segala-galanya daripada orang tuanya kita. Tetapi bukan berarti kita tidak taat sama orang tua, enggak. Karena inilah perintah Tuhan. Hai anak-anak, anak-anak itu siapa? Kita semua. Taatilah orang tuamu di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Berarti sesuatu perintah yang harus dilakukan. Tidak bisa kita berkata, tidak Tuhan saya tidak mau. Enggak bisa. Karena ini adalah suatu perintah yang harus. Demikian ya. Jadi adik-adikku yang sama dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya kita dan kita diharuskan untuk mentaati orang tuanya kita, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan diindahkan oleh Tuhan. Dan itu adalah suatu perintah yang sangat indah, yang sangat Tuhan sukai.
Ya. Karena adalah sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan, ya. Karena kita sudah menghormati, mentaati orang tuanya kita. Dan Tuhan berkata, wah ini anakku luar biasa. Ini anakku sangat luar biasa. Apa kamu minta, nak? Tuhan Yesus sama minta ini. Dikasih sama Tuhan. Karena kita sudah taat. Kita sudah benar-benar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, coba buka ayat kita yang terakhir. Di dalam Kolose pasal 3. Ayat firman Tuhan kita yang terakhir di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Dengan suara yang keras. Kolose pasal 3 ayat 20. Nah ini dia. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wow. Tadi pertama Tuhan Yesus memerintahkan ya mentaati orang tua itu adalah sesuatu yang diharuskan. Terus yang kedua, Tuhan Yesus bilang taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Berarti kalau kita mentaati orang tua, menghormati orang tua, itu adalah suatu perbuatan yang indah di mata Tuhan. Yang Tuhan sangat sukai. Kakak Venas katakan bohong kalau engkau cinta Tuhan tetapi tidak cinta sama orang tua. Begitu juga sebaliknya Kakak Venas katakan bohong kalau engkau cinta orang tua tetapi tidak cinta sama Tuhan. Jadi itu harus sama. Kita takut akan Tuhan, terus yang kedua kita takut akan orang tua, taat sama orang tua. Ya. Adik-adikku yang sama dikasihi Tuhan, apapun yang orang tua kita perintahkan dalam kehidupannya kita, apapun yang orang tuanya kita kalau disuruh, ya kita harus taat. Ya mama, ya papa, saya akan lakukan. Sama seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, hari ini kuserahkan nyawaku. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat kita, manusia. Karena dia taat sama Bapa. Masa kita anak-anak Tuhan gak mau taat? Tuhan Yesus saja adalah orang yang berkuasa, raja di atas segala raja mau taat. Begitu juga dengan kita harus taat. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi hari ini itulah firman Tuhan yang Kakak Venas bisa bawakan. Yang pertama tadi itu apa? Yaitu takut akan Tuhan. Caranya yaitu adalah merendahkan diri, mengikuti segala firman Tuhan, tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Terus yang kedua yaitu taat sama orang tua, menghormati orang tua. Itu yang harus kita lakukan. Ya, supaya berkat-berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupannya kita. Jangan sampai kutuknya Tuhan yang mengalir. Jangan sampai, ya. Kalau kita nggak mau taat, akhirnya kita kena sakit. Contoh saja, di rumah kalau nggak mau taat sama orang tua. Jangan pergi main ke jalan, panas matahari. Nggak mau taat, main terus di jalan, akhirnya sakit. Karena nggak mau taat. Atau akhirnya celaka. Jatuh, luka, karena nggak mau taat. Itulah akibatnya kalau orang nggak mau taat. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau taat, akhirnya Tuhan mengizinkan kita jatuh, sakit. Supaya kita sadar, oh Tuhan maafkan saya. Tuhan Yesus saya sudah berdosa, saya mau taat. Itulah tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita jatuh dalam keadaan sakit. Bukan berarti Tuhan gak sayang. Tuhan sayang kita semua. Bukan berarti Tuhan gak mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi harus melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa Kakak Venas bawakan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap. Apapun itu yang Tuhan inginkan harus siap kita lakukan. Jadi ada yang ada di rumah, pesan Kakak Venas yaitu adalah tetap semangat, tetap kuat, biarpun di rumah percayalah Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang Alkitabnya sudah boleh ditutup,
Ya, karena kita akan datang kepada Tuhan. Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Jadi, apa yang kalian dengar hari ini, lakukan. Apa yang kita sudah pelajari hari ini, lakukan. Supaya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita angkat satu pujian, bagaikan bejana. Alkitabnya sudah boleh ditaruh. Ya, sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, mau di rumah, mau dimanapun, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tutup mata, renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu, yes Tuhan. Jadikan ku alat, amin, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi ku mau, ku angkat tanganmu kepada Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, amin, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dengan sungguh-sungguh katakan ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, yes Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh ku mau. Ini setiap kami Tuhan, kami mau seperti Engkau. Kami mau taat Tuhan, kami mau disempurnakan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes, ada yang ada di rumah, angkat tanganmu sama Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. memuliakan Namamu. Sekali lagi ku mau sepertimu Yesus, amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Terima kasih Bapa. Ada yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sama Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam kerjaan surga untuk hari ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, hamba berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah, yang dimanapun menyaksikan Tuhan ibadah saat ini. Oh Bapa dalam kerjaan surga, hamba percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas. Engkau akan selalu memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan untuk menjalani Tuhan kehidupan di hari-hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah kami semua tetap kuat. Biarlah kami semua tetap berpegang teguh ke tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Oh Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau melihat tangan-tangan kami yang sudah terangkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya apapun yang sudah terjadi atas bangsa ini adalah suatu rancangan Tuhan. Ini adalah suatu perizinan Tuhan yang telah terjadi atas bangsa ini. Karena kami tahu ada maksud, ada tujuan Tuhan atas bangsa ini Bapa. Dan kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit Tuhan, wabah virus corona saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami mau tengking, kami mau runtuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kuasa daripada Tuhan yang turun atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Bapa dalam kerjaan sorga, kami percaya Tuhan. Pemerintahan-pemerintahan yang ada juga Tuhan sudah berkati. Hikmat-Mu, kebijaksanaan Tuhan, Tuhan sudah berikan atas kehidupan mereka agar mereka dapat memimpin Tuhan. Bertanggung jawab untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Melangkah bersama-sama dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Segala roh-roh demokrasi Tuhan. Segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh-roh pemecah belah bangsa Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bersatu hati. Kami mau usir patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau akan menjamah setiap hati daripada mereka Tuhan. Engkau akan selalu melembutkan hati daripada mereka Tuhan. Mengerti akan firman-Mu Bapa. Mengerti akan setiap sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia ini sudah Tuhan berkati, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan sudah sembuhkan. Kami berdoa Tuhan sudah pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Oh Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan kerjakan di atas bangsa ini. Yang Tuhan kerjakan di atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Tuhan saat ini hamba mau berdoa Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sudah menyaksikan ibadah saat ini Tuhan. Yang sudah mau datang kepada-Mu Bapa. Yang sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka inginkan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kesusahan Tuhan sudah memberikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan setiap kedua orang tua mereka Tuhan. Yang selalu mendidik mereka Tuhan. Biarkanlah roh hikmat-Mu, kebijaksanaan Tuhan turun atas setiap orang tua mereka. Agar mereka mendidik, mengajarkan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk tetap mau taat kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu melindungi, memberkati, menjaga dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan sudah selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Adik-adikku yang sama dikasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarkanlah berkat-berkat Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya tercurah atas kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, Tuhan sudah berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan turun atas kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan terus melangkah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Vena. Haleluya, Tuhan berkati. sama-sama. Puji Tuhan. Iya, oke. Puji nama Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita naikkan satu pujian lagi. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman.